kita coba buat sediaan hidup dengan teknik tetes tegak. Ini udah lengkap semua teman-temannya ya? Ya. Mana nih? Dia punya tisu. Karena saya sering nonton TikTok, Iya, tapi saya saya. tidak pernah main TikTok. Anak WA dong. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau untuk membuat sediaan hidup kan ada 3 teknik. Yang pertama itu tetes tegak dengan menggunakan sampel rendaman air jerami. Jadi sampel rendaman air jerami ini sih baiknya kita sentrifuge terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung periksa, nanti mikroorganisme kalau misalnya kita ketemukan di situ, pergerakannya itu sangat cepat. Kalau misalnya kita sentrifuge, nanti pergerakannya itu bisa kita lihat, bisa kita amati seperti itu dengan mudah. Ya. Dan yang kita ambil itu adalah sedimen dari airnya. Ya, tahu yang namanya sedimen ya? Sedimen itu endapan. Ya. Kan setelah dilakukan proses sentrifuge, yang penelitian bisa dulu ya. Jadi setelah melakukan proses sentrifuge nanti akan ada endapan, itu yang disebut dengan sedimen. Ya, dan itu ada di paling bawah di pangkal tabung istilahnya ya. Dan bagian atasnya itu adalah supernatan, larutan yang sisa. Nah, supernatannya itu kita buang, selanjutnya sedimennya itu kita ambil dan kita letakkan di permukaan objek gelas yang bersih. Ya, setelah itu nanti kita bisa periksa di bawah mikroskop. Begitu juga dengan urin. Kalau urin bisa juga kita periksa dengan membuat sediaan basah ini, ya. Ini caranya kita bersihkan dulu. Setelah itu ini kita homogenkan. Kalau ini kita nggak sentrifuge ya, kita periksa langsung. Nanti kelemahannya ketika kita mengamati mikroorganisme yang teramati itu adalah mikroorganisme yang masih hidup dan sangat aktif pergerakannya, ya. Kita lihat. Ini saya contohin aja dulu cara pembuatannya, nanti pengamatan kita lakukan bersama ya. Nah, untuk meneteskannya itu kalian teteskan dengan cara tegak lurus seperti ini. Makanya disebut dengan tetes tegak lurus. Ya. Ini yang teknik yang pertama. Teknik yang kedua, tetes tegak dengan kaca penutup. Bedanya hanya ditambahkan dengan kaca penutup aja, cover glass. Dan tidak boleh ada gelembung. Biasanya kalau sampelnya terlalu banyak, dia akan meluber ya. Kalau kelemahannya adalah dia lebih cepat kering, terserap lalu kering. Ya, itu kelemahannya untuk tetes tegak dengan kaca penutup. Tapi kalau tetes tegak tanpa kaca penutup itu kelemahannya ketika kita mengamati di bawah mikroskop, nanti ada kemungkinan sampel atau airnya itu bisa menempel di di lensa mikroskop, sehingga itu dapat merusak mikroskop itu, gitu ya. Jelas sampai di sana? Ini sudah bisa langsung diamati dengan perbesaran 4 kali dan 10 dan 40 kali. Kalau yang teknik pertama tetes tegak tadi dengan perbesaran 4 kali dan 10 kali. Seperti itu kira-kira, paham? Oke, yang ketiga. Jadi kalau yang ketiga ini kita menggunakan slide atau objek gelas cekung, ya. Dia agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini dia memiliki cekungan, ya. Dia memiliki cekungan yang enggak dibersihin tadi. Jadi seperti ini. Mungkin kalau diraba akan terasa kayak ada sumur gitu. Wow, ya, ada coba. Itu ya. Oke. Jadi ini yang disebut dengan slide cekung. Cara membuat sediaan tetes gantung itu adalah yang pertama
kalian menggunakan vaselin itu kayak pelembab bibir gitu ya, itu yang kita oleskan di sekitar di sisi-sisi dari cover gelasnya. Setelah itu nanti kita teteskan 1 tetes dan kita tempelkan si bagian sumurannya tadi itu ya, cikungannya itu seperti ini, lalu dibalik dengan cepat sehingga nanti tetesannya atau sampel air jeraminya itu terlihat seperti menggantung. Ya, tapi berhubung karena tidak ada vaselin ini tidak perlu saya contohkan. Nanti kalian cukup membuat dengan membuat sediaan dengan kaca penutup, tetes tegak dengan kaca penutup. Seperti itu kira-kira paham ya? Iya, Mbak. Oke, berikutnya sekarang. Untuk membuat sediaan mati, nanti kita menggunakan suspensi bakteri atau yang berasal dari media cair dan juga yang berasal dari media padat. Kalau media cair karena bentuknya sudah cair, otomatis kita tidak menggunakan pelarut. Ya, tapi kalau misalnya kita membuat dengan biakan bakteri padat, ini disebut dengan koloni. Yang bulat-bulat ini disebut dengan koloni. Ya, nanti kita periksa di bawah mikroskop morfologinya ya, bentuk, susunan, warna dan juga sifatnya setelah melakukan pewarnaan. Oke. Nah, cara membuatnya sekarang saya contohkan dari yang cair dulu. Nah, kalau yang ini kemarin kan dari media NB. Kalau kita lihat sebelum di kultur sampelnya kemarin pakai sampel urin ya. Medianya terlihat berwarna kuning jernih. Ya, kalau sekarang warnanya kuning dan keruh ya. Itu artinya ada pertumbuhan bakteri di sini, gitu ya. Iya, di kencing kita semua ada bakteri, bahkan di badan kita pun ada bakteri. Nah, bakteri itu ada yang bersifat flora normal dan patogen. Kalau flora normal itu seperti E. coli misalnya yang jumlahnya sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau misalnya jumlah dari bakteri itu melebihi dari jumlah yang seharusnya, itu dapat mengakibatkan infeksi ya. Di kulit kita juga ada bakteri ya, makanya kalau kita cuci tangan jangan terlalu sering, nanti bakteri yang baik yang dapat membantu proses melunakkan makanan ya, itu bisa terbunuh ya, gitu. Makanya cuci tangan sewajarnya. Ini tadi kan saya sudah sterilkan untuk OSE-nya. Sekarang saya siapkan objek gelas yang kita mau pakai. Kita pakai objek gelas yang biasa ya. Oke. Setelah itu kita siapkan sampelnya. Jangan lupa dihomogenkan. Pada saat kalian membuat sediaan dengan suspensi yang dari media cair, kalian boleh mengambil 2 sampai dengan 3 OSE atau 4 OSE pun boleh. Intinya ada bercak ya nanti, jangan sampai terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti nggak bisa kelihatan di mikroskop. Yang kalian celupkan hanya bagian lingkaran OSE-nya ya. Pada saat kalian bekerja juga harus di depan bunsen seperti ini. Ini fungsinya melindungi kita supaya tidak terjadi percikan yang dapat mengkontaminasi kita ataupun dapat mengkontaminasi medianya, sehingga nanti bisa tumbuh bakteri lain di dalam situ ya. Ini saya suspensikan, ratakan di atas preparat ya dengan pola lingkaran, ukurannya kurang lebih 1x1. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya. Kalau misalnya kita gambar, mungkin saya bisa gambar. Ada yang punya pulpen? Ada. Oke, saya punya. Jadi kalau misalnya saya gambar nanti nggak bisa ini. Nah, jadi seperti ini loh ukurannya yang kita buat, atau lebih besar sedikit dari ini. Ya, karena ada bedanya nanti sediaan mati dengan sediaan BTA, itu ada perbedaan ya. Kalau sediaan BTA kita buatnya dengan ukuran 2x3 ya. Tadi ini karena saya sudah sterilkan, kita tinggal celupin lagi. Hilang deh.
Setelah itu kita tunggu sampai kering. Oh ya, untuk pengamatan sediaan basah nggak boleh terlalu lama ya. 5 menit maksimal deh. Kalau nggak ketemu 5 menit, lanjut pembuatan sediaan matinya ya. Oke, sudah ini sambil nunggu kering, saya contohkan membuat sediaan dari biakan koloni bakteri yang ini ya, yang padat. Karena ini bentuknya padat, koloni bakteri, jadi kita harus menggunakan NaCl sebagai pelarutnya. Nah, NaCl-nya terlebih dahulu yang kita letakkan di preparatnya ya. Kita buat di sini aja ya. Setelah itu kita ambil koloni bakterinya. Koloni bakteri yang kalian ambil adalah koloni bakteri yang terpisah, ya, yang bulat-bulat terpisah, jangan yang numpuk ini. Dan pada saat kalian mengambil jangan ditekan, jadi jangan sampai agar-agarnya keikutan, ya. Kalau keikutan nanti biasanya terlihat lebih penuh dan sediaannya juga kurang bagus. Kalian hanya cukup menempelkan sedikit, gitu, lalu ditarik. Gitu, nggak perlu sampai media-medianya yang ditekan ya. Lalu kita campurkan. Kelihatan ya, ada yang warna putih ya. Kalau dari dekat kelihatan. Iya. Ada ya. Jadi ingat, jangan tusuk sama media-medianya, jangan ambil sama media-medianya, sama agarnya. Ya. Setelah itu ini kita keringkan. Jadi ingat, sebelum dan setelah penggunaan OSE kalian harus sterilkan kembali ya. Ini kita keringkan dulu di atas api. Kalau yang tadi udah kering ya, satunya aja dulu. Oke, udah ya, udah kering ya, kelihatan ya bercaknya. Lalu dilakukan proses fiksasi 1, 2, 3. Sebelahnya 1, 2, 3. Apa tujuannya fiksasi? Biar tidak terkontaminasi. Sterilkan. Apa? Supaya tidak. Mensterilkan, kemarin udah dijelasin. Ini harus dibalik lagi posisinya seperti ini ya kalau udah selesai dipakai. Oke, untuk apa? Permisi. Apa? Untuk merekatkan. Ya, ini kita lakukan proses pewarnaan di sini. Ini ada cat gramnya. Jadi nanti kalian bisa pilih ya. Kalian bisa menggunakan cat gram atau bisa menggunakan pewarnaan sederhana. Jadi kalau pewarnaan sederhana itu apa? Dia cuma pakai satu pewarna. Ya, satu pewarna aja. Nanti bisa pakai yang kristal violet aja ya. Kebetulan kristal violet ini merupakan gram 1. Jadi nanti cuma digenangi 1 menit menggunakan kristal violet, dibilas, lalu dikeringkan dan diperiksa di bawah mikroskop. Itu untuk pemeriksaan sederhana. Tapi kalau pemeriksaan gram, kalian harus menggunakan 4 seri ini, ya, gram 1, 2, 3, dan 4. Oke? Untuk pipetnya jangan sampai ketuker ya. Oke, pertama ini saya contohkan aja, nanti mungkin kalian bisa lakukan sesuai dengan prosedurnya ya. Kita genangi dengan gram 1. Yang digenangi hanya bagian semirnya aja ya. Oke, terus setelah itu ini kita diamkan selama 5 menit. Kok 5 menit, 1 menit. Ya, setelah 1 menit nanti kita bilas dengan air mengalir. Ya, jadi kalau untuk pewarnaan sederhana juga gitu. Kalau misalnya kalian melakukan pewarnaan sederhana, kalian genangi cuma 1 menit, setelah itu nanti dibilas dan dikeringkan. Dah, misalnya 1 menit ya. Ya, mati.
ada botol semprot di situ. Ada itu itu di bawah lap. Itu dong. Itu dong. Nggak ada isi. Nggak ada isi, gitu aja ya. Oke, aku buat contoh dulu. Jadi nanti ini kita bilas. Kalau kalian bilas dengan air mengalir ya udah nanti tinggal dibilas aja ya. Seperti itu. Oke, jelas? Kalau misalnya kita menggunakan pewarna gram, kalian lanjut menggunakan gram kedua. Tahu apa isinya? Yang gram 2? Larutan lugol. Kata lainnya? Apa? Larutan iodium. Ini selama berapa menit? Berapa? 1 menit juga. Nah, setelah 1 menit kita bilas kembali. Misalnya, setelah itu kita genangi kembali dengan alkohol selama berapa? 3 Pak? 3 jam. Nah, maksudnya 3 menit? 1 menit. Oh, selama 5 30 detik ya. Nah, jadi kalau udah 30 detik kita bilas lagi. 3 tuh. Oke, sudah. Setelah itu kita genangi kembali dengan larutan safranin gram 4 atau di sini bisa gunakan hayam. Ini larutan ini metode hacker namanya. Kan gram. Oke. Ada yang kamu sterilin? Udah, ini juga selama Kamu udah selesai? 1 menit. Mati ya, lupa. Ini kalau sudah kita tinggal keringkan menggunakan tisu. Boleh ambilkan tisu bekas saya tadi tuh? Ya. Ini dengan cara dibalik ya. Ini bagian smearnya ya. Ini kita balik aja supaya lebih cepat kering. Kalau bagian bawahnya boleh di lap. Atau nanti kalian bisa lap di kalian bisa panaskan di atas api ya, supaya lebih cepat keringnya. Oke, jelas. Dan ini sudah bisa langsung diperiksa di bawah mikroskop perbesaran 100 kali. Paham? Paham. Oke, silahkan sekarang buat dulu sediaan